Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu buat Amanginang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Senin 11 April 2022 kita kembali bersama-sama untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Ayub adalah kisah yang menginspirasi banyak orang yang percaya untuk menghadapi penderitaan yang bisa datang kapan saja dan di mana saja di dalam perjalanan kehidupan kita. Kisah Ayub adalah kisah yang luar biasa, tiruan bagi setiap orang yang percaya, karena kita bisa umpamakan penderitaan yang Ayub alami seumpama sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Selain itu, dia juga ditimpa oleh penyakit yang membuat dia dihindari oleh banyak orang, bahkan oleh orang yang dekat dengannya, yaitu istrinya. Dan dalam situasi saat itu, bahkan orang-orang yang dekat dengannya, yaitu para sahabatnya, datang bukan untuk memberi penghiburan kepadanya, malah sebaliknya menghakimi dia dan menganggap bahwa Ayub semata-mata karena dosa Ayub, karena murka Allah, karena kejahatan yang Ayub mungkin tidak sadari telah Ayub lakukan di dalam kehidupannya. Namun dalam pembicaraannya dengan sahabat-sahabatnya, Ayub mengatakan bahwa dia adalah orang saleh, bahwa dia tidak melakukan satupun kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di tengah-tengah perbincangan dengan sahabat-sahabatnya itulah Ayub menunjukkan pengakuan imannya. Di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap bersaksi bahwa Allah adalah penebusnya, bahwa Allah bangkit dari atas debu. Hal ini menunjukkan bahwa dia fokus kepada Allah semata di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Dia tidak lebih banyak merenungkan kenapa dan mengapa, apa yang terjadi atas hidupnya. Dia tidak lebih banyak bergumul atas penderitaan itu, tetapi dia menunjukkan bahwa Allah lebih besar dari penderitaannya, bahwa rencana Allah adalah rencana terbaik di dalam kehidupannya. Dia fokus bukan kepada penderitaannya, dia fokus kepada Allah yang akan memberikan kemenangan pada akhirnya, bahwa dia yakin di balik badai ada pelangi. Kasih karunia Tuhan menyertai kehidupannya. Itulah yang dia pegang dalam perjalanan kehidupan, dalam menghadapi penderitaannya. Amanginang saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kisah ini juga menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita?
Apakah kita sering jatuh? Apakah kita sering lebih banyak mengeluh? Apakah kita sering lebih banyak kecewa dan mempersalahkan orang lain, terlebih mempersalahkan Tuhan atas segala kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi? Beranjak dari kisah Ayub, beranjak dari pengakuan iman Ayub, kita diajak untuk senantiasa bergantung kepada Allah, bahwa melalui kehidupan Ayub, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bahkan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan hidup. Yakinlah akan hal itu, dan mari melangkahkan kehidupan kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita jalani bersama-sama dengan Allah yang hidup, penebus kita, yang mengalahkan masalah terbesar di dalam kehidupan kemanusiaan kita. Selamat melangkah bersama-sama dengan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Sebagaimana Ayub bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengalahkan penderitaan, yang lebih besar daripada penderitaan-penderitaan yang Dia alami. Demikian jugalah kami menggantungkan dan menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Jangan biarkan kami jatuh, tetapi kiranya tangan-Mu yang kuat senantiasa merangkul kami, menguatkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.